Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Dila Pratiwi, peserta Latsar CPNS gelombang 5, angkatan 13 kelompok 4 Universitas Sulawesi Barat. Baik, kembali lagi di podcast ASN, podcast yang khusus membahas core value berakhlak, di mana core value berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sesuai dengan 5 prioritas kerja Presiden, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Penyederhanaan birokrasi berhubungan dengan berorientasi pelayanan. Nah, nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku yang pertama dalam berorientasi pelayanan, pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Biasanya dapat diwujudkan dengan diantaranya yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nah, dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ini, contohnya biasa di dunia kampus yaitu kita sebagai dosen bukan hanya untuk mengajar, tetapi kita juga diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya, atau terlebih lagi bukan hanya sekedar mengajar, tapi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, diwujudkan dengan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Nah, perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberi layanan prima yaitu menyapa dan memberi salam. Jadi, kita sebagai dosen tetap walaupun ada masalah di luar, kita tetap harus ramah dan memberi salam kepada mahasiswa atau teman-teman sejawat, serta ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif. Dan selanjutnya, penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan. Selanjutnya, terangkan apa yang akan saudara lakukan. Yang ketujuh, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jadi, walaupun kita sebagai dosen dan dibantu oleh mahasiswa atau rekan-rekan sejawat, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan yang selanjutnya, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan dan mengingat nama pelanggan ya teman-teman. Selanjutnya, kita ke poin yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti, diwujudkan dengan pertanggungjawaban tindakan dan kinerjanya kepada publik, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nah, asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan dan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan. Prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Partisipatif di mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Transparan, penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Responsif, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak diskriminatif, pelayanan publik hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain.
Nah, mudah dan murah. Mudah artinya berbagi persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Nah, setelah kita mendengar tentang prinsip dan asas pelayanan publik, unsur penting yang harus ada dalam pelayanan publik yang pertama itu ASN sebagai penyelenggara, publik masyarakat sebagai penerima layanan, dan kepuasan masyarakat atau pelanggan. Mungkin cukup sekian podcast berorientasi pelayanan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.